Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Puryanisi, biasa disebut Bunia. Nah, kembali lagi di kelas online kita, kelas daring mata pelajaran ekonomi, yaitu yang terkhusus di akuntansi kelas 12. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada siswa-siswi kelas 11 yang telah naik ke kelas 12 dan menjadi siswa kelas 12 di SMA Batik 2 Surakarta. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang materi-materi apa saja yang akan disampaikan di semester 1. Yang pertama adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, ini materi yang berisi teori yang ada di materi ekonomi kelas 12. Selanjutnya adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini nanti kita lebih banyak praktek daripada membahas tentang teorinya. Terus yang ketiga, yang materi terakhir di semester 1 ini adalah akuntansi sebagai di siklus perusahaan jasa. Nah, ada dua materi yang harus dipelajari di akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama adalah siklus akuntansi dan yang kedua adalah siklus penutupan akuntansi. Nah, untuk kontrak pembelajaran dari akuntansi di kelas 12 ini, yang pertama Ibu nanti akan membuat Google Classroom untuk men-share materi baik tugas maupun materi yang akan dipelajari di kelas 12 ini, dan akan membuat grup WA. Nanti untuk tugas dan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ke materi akuntansi. Di bab pertama yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, apa sih itu akuntansi? Yuk kita lihat dulu ya. Nah, akuntansi itu apa sih sebenarnya? Aku tuh sering dengar, Bu, tapi aku lupa apa itu akuntansi. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang akuntansi, Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu. Nah, singkatnya, akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Nah, sebelum kita tahu apa itu akuntansi, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apakah itu bisnis, bagaimana kok bisnis itu bisa menjadi salah satu bagian yang penting di dalam akuntansi, seperti itu ya. Nah, lalu apa itu bisnis? Nah, sekarang kita lihat dulu video berikut. Nah, ini adalah Pak Joni. Nah, he is a businessman. Dia adalah seorang pembisnis. Dia adalah seorang. Nah, tiap hari Pak Joni itu selalu giat bekerja untuk menulis bukunya. Nah, Pak Joni ini punya perusahaan buku, jual beli buku. Nah, ketika jual beli buku, otomatis kelangsungan perusahaan akan berlangsung ketika ada buku. Nah, seperti itu. Kalau kenapa? Karena punya suatu, dia butuh suatu cara untuk menata perusahaan bisnisnya. Jadi gimana nih caranya untuk menata bisnisnya biar lebih tertata dan biar lebih informatif? Waktu itu Pak Joni itu merasa sedih untuk perusahaannya. Kenapa? Ya, ini banyak alasannya. Pak Joni itu merasa perusahaannya itu kurang maksimal. Karena yang pertama tuh Pak Joni itu butuh modal. Kan kita tahu ya, sebuah perusahaan itu pasti membutuhkan modal untuk keberlangsungan usahanya. Lalu yang kedua, Pak Joni merasa selalu rugi dan tidak pernah untung. Kenapa? Karena mungkin di perusahaan Pak Joni belum melakukan pencatatan akuntansi. Jadi kita nggak tahu berapa laba perusahaan itu pada bulan ini, laba perusahaan itu pada bulan selanjutnya. Jadi Pak Joni itu mungkin selalu merasa rugi. Selanjutnya, bukunya sering hilang. Nah, di perusahaan Pak Joni ini masih menggunakan sistem pencatatan yang amburadul. Jadi buku sering hilang, tidak
ada pencatatan tiap akhir bulan seperti stock of none seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, persediaan buku tidak sesuai dengan keadaan yang ada di pencatatan antara pencatatan dengan keadaan buku real time. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya perencanaan yang kurang tepat. Nah, ini nih masalahnya Kak Joni. Terus kita kasih solusi apa nih kira-kira? Oke, kita lanjut. Nah, sampai Pak Joni menemukan suatu cara. Nah, caranya apa sih sebenarnya? Dengan melalui akuntansi. Nah, lalu apa hubungannya? Nah, kita akan tahu hubungannya ketika kita udah mengetahui tentang ilmu itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana akuntansi bisa membantu Pak Joni dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, yang pertama, Pak Joni butuh modal. Oke, dengan informasi akuntansi, dengan laporan keuangan yang bagus, Pak Joni nanti bisa mendapatkan modal dari bank untuk pinjaman maupun penanaman saham dari investor. Nah, selanjutnya yang kedua, Pak Joni selalu merasa rugi. Nah, kalau Pak Joni selalu merasa rugi, berarti ada yang nggak beres nih sama pencatatan di perusahaannya. Oke, dengan akuntansi yang rapi dan tertata, Pak Joni nanti bakal tahu tiap bulannya Pak Joni nanti rugi atau laba. Selanjutnya yang ketiga, bukunya sering hilang. Nah, kalau buku Pak Joni sering hilang, otomatis Pak Joni nggak mencatat tiap buku keluar, buku masuk. Nah, makanya bisa terjadi kecurangan, buku sering hilang, diambil orang, atau memang hilang. Nah, dengan akuntansi, dengan pencatatan yang teratur, yang relevan, pasti nanti buku Pak Joni bakal tertata lebih rapi. Oke, selanjutnya nomor 4, yaitu adalah persediaan bukunya tidak sesuai. Nah, tidak sesuainya itu di perusahaan Pak Joni antara pencatatan dengan keadaan real time bukunya tuh nggak sesuai. Contoh, di catatan tuh ada 100 buku, ternyata habis dicek di gudang hanya 50 buku, kayak gitu ya. Nah, dengan akuntansi, pencatatan yang sesuai dan relevan pasti akan memudahkan Pak Joni dalam mencatat persediaan barang dagang berupa buku. Oke, lanjut nomor 5, yaitu perencanaan yang kurang tepat. Nah, otomatis dari masalah Pak Joni nomor 1 sampai 4 kita udah tahu lah perusahaan Pak Joni belum pakai yang namanya sistem akuntansi. Nah, makanya perencanaan yang dilakukan perusahaan kurang tepat. Kalau umpama udah melaksanakan akuntansi, udah melaksanakan akuntansi yang benar, pelaporan keuangannya benar, terus informatif, nah pasti perencanaan yang dibuat oleh Pak Joni dan rekan-rekan perusahaannya itu pasti bakal sangat menyenangkan dan bakal menjadikan perusahaannya itu lebih maju lagi. Perencanaannya tepat, kayak gitu. Kita tadi tahu. Nah, sekarang caranya gimana sih cara sebenarnya? Belum kita masuk cara-caranya, kita masuk ke materi dulu. Jadi ini tadi kan pengantar akuntansi itu apa, bagaimana hubungan bisnis dengan akuntansi itu buat apa sih sebenarnya. Jadi akuntansi itu butuh nggak toh kita di kehidupan nyata? Oh, tentu sangat butuh ya, karena di perusahaan-perusahaan yang besar pasti akan membutuhkan seorang akuntan, akan membutuhkan seorang staff accounting, admin accounting, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke pengertian dari sistem informasi akuntansi. Ini nanti kita akan mempelajari tentang 6 hal yang penting. Yang pertama adalah sejarah. Ini ya. Yang kedua adalah pengertiannya. Yang ketiga, pemakai akuntansi itu siapa sih sebenarnya. Terus lanjut, yang keempat adalah karakteristik akuntansi. Dan selanjutnya adalah bidang-bidang yang ada di akuntansi. Dan yang terakhir adalah profesi akuntansi dan etika profesi akuntansi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama sejarah dulu. Nah, sejarah tuh gimana sih awal mula akuntansi? Nah, sejarah akuntansi awal mulanya itu
bermula dari Lucas Pacioli pada tahun 1494. Dia adalah seorang ahli matematika yang mengarang buku berjudul Summa de Arithmetica. Nah, Lucas Pacioli ini menerbitkan buku yang isi bukunya itu adalah sistem buku berpasangan. Nah, ini nanti bakal kita pelajari juga di bab selanjutnya untuk praktek akuntansi dalam perusahaan itu seperti apa. Nah, setelah itu, setelah Lucas Pacioli itu menerbitkan buku tentang sistem buku berpasangan, lalu diikuti oleh revolusi abad ke-18, revolusi Inggris. Nah, jadi akuntansi itu semakin berkembang seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke pengertian dan manfaat akuntansi. Nah, pengertian dan manfaat akuntansi gini. Jadi, akuntansi itu bisa dikatakan sebagai suatu sistem pencatatan dalam pengelolaan sumber ekonomi perusahaan. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa akuntansi itu memang sangat penting di sebuah perusahaan, seperti bahasa bisnisnya. Karena akuntansi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pencatatan dalam pengelolaan sumber ekonomi perusahaan. Nah, jadi kenapa akuntansi itu kok penting banget sih? Karena akuntansi itu punya banyak manfaat. Apa aja manfaatnya? Yang pertama adalah pengendali perusahaan. Nah, apa yang jadi pengendali perusahaan? Nah, jadi informasi yang dihasilkan oleh akuntansi itu dapat menjadi pengendali perusahaan. Jadi seumpama bulan ini kita tahu dari pencatatan akuntansi, dari laporan keuangannya, perusahaannya tuh pilot. Nah, oke, berarti kita harus apa? Kita harus mengendalikan perusahaan seperti apa? Jadi kita harus nyari investor, nyari pinjaman, seperti itu ya. Nah, lanjut, yang kedua adalah perencanaan yang efektif. Nah, perencanaan efektif yang gimana? Jadi, informasi yang terdapat di akuntansi itu dapat membuat perencanaan yang efektif dalam kegiatan perusahaan. Seperti yang pertama tadi, kalau umpama perusahaannya tetap berjalan baik-baik, oke, berarti rencana kita tetap mencari pasaran aja, nggak usah nyari investor lagi. Oke, seperti itu. Nah, jadi informasi akuntansi itu dapat membuat perencanaan yang efektif dalam kegiatan perusahaan. Oke, lanjut yang ketiga, pertanggungjawaban. Maksudnya gimana? Jadi akuntansi itu nanti ada outputnya, ada hasilnya. Hasilnya apa, Bu? Hasilnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini untuk apa? Untuk pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ke siapa? Pertanggungjawaban perusahaan kepada investornya, kepada kreditornya, dan kepada pemerintah. Bapak pemerintah juga? Iya, karena untuk pemerintah pasti kita punya apa? Punya tanggungan, punya kewajiban untuk pajak. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4 adalah pengambilan keputusan. Nah, informasi akuntansi ini untuk pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang kelima adalah gambaran kondisi perusahaan. Nah, jadi dari akuntansi ini memuat informasi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan dari nomor 1 hingga nomor 5. Next, kita lanjut ke pemakai informasi. Nah, di sini dibagi dua. Yang pertama adalah pihak internal dan yang kedua adalah pihak eksternal. Pihak internal berarti adalah pihak yang menyelenggarakan usahanya. Internal berarti di dalam, berarti yang menyelenggarakan usahanya. Termasuk apa? Nah, masih ingat gak? Ini adalah pelajaran kelas 10 kalau nggak salah ya. RTK, RTP, apa itu singkatannya? Nah, rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan dan pimpinan perusahaan. Informasi akuntansi ini dipakai untuk pihak internal, yaitu adalah RTK, RTP, dan pimpinan perusahaan. Nah, sekarang kalau pihak eksternal itu siapa? Pihak dari luar usaha. Nah, yang pertama ada kreditor, terus ada investor, ada pemasok, pelanggan, analis, dan pemerintah. Kreditor ini siapa sih? Kreditor ini adalah bank. Bank ini akan
menggunakan informasi perusahaan untuk mengevaluasi tingkat resiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Nah, jadi informasi akuntansi itu sangat penting. Untuk apa? Untuk kreditor dalam meminjamkan uang kepada perusahaan kita. Selanjutnya investor. Investor itu siapa? Investor itu yang menanamkan modal di perusahaan kita, menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham yang dimilikinya di perusahaan kita. Jadi memang informasi akuntansi itu sangat-sangat penting ya untuk keberlangsungan hidup dari perusahaan. Selanjutnya pemasok. Pemasok itu siapa sih? Nah, pemasok ini menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar saat akan jatuh tempo. Pemasok ini kalau seumpama tadi perusahaan bukunya Pak Joni, nah pemasok ini berarti penerbit dari bukunya itu. Jadi kan Pak Joni itu kan cuma perusahaan dagang ya, cuma dagang buku. Nah, Pak Joni itu ambil dagangan bukunya itu dari orang lain. Nah, itu namanya pemasok. Sekarang selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan itu adalah pembeli. Pembelinya itu membutuhkan informasi akuntansi untuk kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. Selanjutnya ada analis dan pemerintah. Pemerintah itu ini untuk apa? Nanti untuk pajak perusahaan. Oke, kita lanjut ke karakteristik dari informasi akuntansi. Nah, ini adalah karakteristik informasi akuntansi. Yang pertama adalah relevan. Relevan itu artinya adalah informasi akuntansi tersebut relevan jika dapat mengurangi ketidakpastian dalam memperbaiki kemampuan mengambil keputusan untuk membuat prediksi. Jadi kualitas akuntansi, kualitas informasi akuntansi itu yang pertama harus relevan, dan kedua itu dapat diuji. Maksudnya dapat diuji gimana, Bu? Jadi pengukuran itu tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan. Nah, yang ketiga itu adalah dapat dipahami. Nah, jadi informasi akuntansi itu adalah yang harus dapat dipahami oleh pihak internal maupun pihak eksternal ya. Jadi harus jelas. Oke, yang keempat adalah netral. Nah, informasi akuntansi yang termuat dalam laporan keuangan itu harus netral, diarahkan pada kepentingan umum dan tidak bergantung pada kebutuhan pihak tertentu. Nah, yang kelima adalah tepat waktu. Nah, informasi ini harus diberikan sedini mungkin agar menjadi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Jadi kalau laporan bulan ini, ya dikasihkan bulan ini ke pihak internal maupun eksternal. Kalau laporannya bulan lalu, ya nggak boleh dipakai untuk laporan bulan ini, seperti itu ya. Selanjutnya adalah daya banding. Nah, dalam laporan keuangan, informasi ini berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Jadi seumpama perusahaan Pak Joni laporan keuangan bulan Juli lebih tinggi penjualannya daripada laporan keuangan di bulan Juni, seperti itu. Nah, jadi informasinya jelas, netral, tepat waktu, dan dapat dibandingkan juga, mempunyai daya banding. Nah, selanjutnya adalah informasi akuntansi itu harus lengkap. Lengkap gimana? Nah, informasi tersebut dikatakan lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah yang diukur di informasi akuntansi. Nah, dan selanjutnya yang paling penting itu adalah jujur. Penyajiannya harus jujur. Informasi akuntansi disajikan dalam laporan keuangan harus menggambarkan secara jujur tiap transaksi dan peristiwa dan disajikan secara wajar, kayak gitu.
Lanjut ke bidang apa? Nah, selanjutnya adalah bidang-bidang yang ada di akuntansi. Bidang-bidang akuntansi itu apa aja sih? Nah, di sini ada 8 bidang yang harus kalian ketahui tentang bidang-bidang yang ada di akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini adalah kegiatan yang meliputi pencatatan kegiatan finansial yang memiliki sebuah tujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini adalah akuntansi yang meliputi segala kegiatan di dalam perusahaan dan membantu manajemen perusahaan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau yang pertama itu lebih ke keuangan perusahaan dan yang kedua itu lebih ke manajemen perusahaan. Nah, yang ketiga adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis biaya-biaya yang ada di perusahaan. Nah, biasanya ini di perusahaan manufaktur ya. Manufaktur itu perusahaan yang membuat barang mentah menjadi barang jadi dan dijual kayak gitu. Nah, selanjutnya ke akuntansi pemerintahan. Berarti akuntansi yang ada di pemerintahan. Seperti di tiap kota itu kan pasti juga ada akuntannya, ya di balai kota, di kabupaten seperti itu. Nah, selanjutnya auditing. Nah, auditing itu apa sih? Auditing itu adalah kegiatan bidang akuntansi yang melakukan pemeriksaan atas pencatatan dan laporan yang dihasilkan bidang akuntansi keuangan. Nah, jadi ketika akuntansi keuangan udah menghasilkan laporan keuangan, maka akan diperiksa oleh audit. Nah, audit ini akan memeriksa catatan-catatan apakah sesuai dengan real perusahaan itu tersebut atau enggak. Nah, kayak gitu. Berarti lanjut ke akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini lebih mempelajari akuntansi untuk perpajakan. Contohnya mempertimbangkan pajak dari usaha yang telah direncanakan. Jadi ini nanti untuk menghitung pajak seperti itu. Nah, lanjutnya ke akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran yaitu bidang akuntansi yang menyajikan rencana operasi keuangan untuk suatu periode tertentu dan menyampaikan data perbandingan dari operasi sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi nanti ini akuntansinya lebih spesifik ke menyusun anggaran di perusahaan. Nah, selanjutnya akuntansi pendidikan. Ini seperti ibu ya, seperti Bunia, yaitu guru akuntansi yang mengajarkan akuntansi di bidang pendidikan baik tingkat sekolah maupun tingkat perguruan tinggi. Seperti itu. Next, kita lanjut ke etika profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi ini ada beberapa profesi ya, nanti akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah akuntan umum. Akuntan umum adalah akuntan ekstern yang kegiatannya memberikan layanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa akuntan dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Nah, ini kayak akuntan publik seperti itu. Kan kalian pernah lihat ya akuntan publik yang ada di Mangkubumen itu juga ada. Nah, itu dia termasuk akuntan umum yang menawarkan jasa akuntannya kepada perusahaan-perusahaan untuk kepentingan perpajakan atau auditing internal seperti itu. Selanjutnya yang kedua, akuntan pemerintahan, berarti akuntan yang ada di lingkup pemerintahan seperti Badan Pemeriksa Keuangan, terus Inspektorat Wilayah Provinsi seperti itu ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap aliran dana negara yang digunakan untuk kepentingan para pejabat atau eksekutif dalam menjalankan pemerintahan seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya, karena di negara kita pasti juga ada akuntan pemerintahannya seperti itu.
lanjut ke akuntan intern atau akuntan perusahaan. Nah, kalau akuntan umum ini adalah termasuk ekstern, akuntan pemerintahan juga. Nah, ada akuntan intern juga. Nah, siapa sih akuntan intern itu? Nah, akuntan intern ialah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi akuntansi intern, disebut juga akuntan perusahaan. Nah, jadi kalau akuntan intern itu adalah dia yang bekerja di dalam perusahaan sebagai akuntan, entah admin accounting, entah staff accounting, seperti itu ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ya untuk menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan untuk pihak-pihak internal maupun eksternal, kayak gitu. Nah, ini adalah materi yang terakhir yang ada di bab pertama, yaitu profesi akuntansi. Untuk selanjutnya, Ibu akan membuat Google Classroom dan membuat grup WhatsApp terlebih dahulu ya. Nanti insya Allah mungkin hari Rabu Ibu akan buat grup WhatsApp, terus nanti akan ada tugas di pertemuan selanjutnya. Disiap-siapkan, silahkan browsing tentang bab pertama, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Ada banyak materi yang kalian akan ketahui tentang akuntansi sebagai sistem informasi, dan akan ada tugas di pertemuan selanjutnya insya Allah mind mapping dengan materi akuntansi sebagai sistem informasi. Nanti kalau ada yang belum jelas silahkan kontak Budi aja, bisa di WA maupun di Google Classroom. Terima kasih sebelumnya, semangat belajar. Oke, terima kasih anak-anakku. Sekian dulu penjelasan bab pertama, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi dari Bunia. Kalau ada yang belum jelas silahkan kontak di WA maupun Google Classroom. Terima kasih sebelumnya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, walaupun kita belum bertatap muka secara langsung, hanya lewat daring online. Tetap semangat, tetap belajar, tetap menuntut ilmu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.